ini ya belajar ekonomi ya? Ya, Bu. Dari mana, Mutia? Dari Gorontalo, Bu. Waduh, Gorontalo. IPA, IPS? IPA. Oh, IPA. Baiklah. Berarti nambah lagi yang IPA ya, tenang. Di kelas ini banyak anak IPA-nya kok ya. Oh iya, Bu. Jadi kalau misalkan nanti apa yang saya terangkan nggak ngerti, bolehlah nanti bertanya ya. Kalau Ya, saya Bu. bisa jawab, nanti saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, yang akan saya jawab juga. Ya, ya, Nah, Bu. ini untuk hari ini, tadi kalian sudah belajar apa tadi? Sejarah apa sosiologi? Tadi Bu Sri ngajar apa? Sejarah sosiologi? Lupa. Nah, jadi sekarang kita akan bahas Sejarah, Bu, tadi, Bu. Oh, tadi sejarah Bu Sri. Karena Bu Sri kan serba bisa sejarah, bisa sosiologi ya, guru hybrid. Multi pelajaran, Bu. Iya, betul. Ya guru hybrid kan, segala bisa. Karena dulunya kita IPS terpadu. Geografi bisa. Waktu zaman ada IPS terpadu, kita ngajar IPS terpadu saya sama Bu Sri. Tapi saya udah lupa sejarah, udah lupa geografi apalagi. Kalau dulu mah ingat sepersungaian pergunungan, sekarang mah abaikan semua itu ya. Kalian cukup belajar geografinya sama Bu Mita. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang apa? Tentang uang. Kalian teh kelas apa sih? SSC online. Ya, Bu, udah sampai uang. Ya, kemarin kita bahas tentang uang. Oh, berarti ini paling ngebut ya kelas ini ya. Nah, kemarin tentang bank sentral, kemudian kita langsung ke alat pembayaran tunai ya. Jadi untuk siapa ya? Untuk Muti ya. Muti minggu kemarin kita udah bahas tentang ini apa? Kita udah bahas tentang lembaga jasa keuangan ya. Kita udah cerita tentang OJK, kemudian cerita tentang lembaga keuangan, bahwa lembaga keuangan itu ada bank, kemudian ada apa lembaga keuangan non bank. Yang kemarin juga udah dibahas tentang manfaat atau fungsi-fungsi yang dilakukan oleh bank gitu ya. Kemudian kita sudah ke LPS, kemudian lembaga keuangan non-banknya kemarin udah kita bahas tentang pasar modal, kemudian ke asuransi, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga keuangan, lembaga pembiayaan. Soalnya juga udah kemarin 5, kemudian kita udah bahas juga tentang bank sentral, ya kan? Bank sentral, sistem dan alat pembayaran. Bank sentral kemarin udah kita bahas dari mulai pengertian, tugas, wewenang, fungsi dan peranannya, serta status dan kedudukan bank sentral. Sekarang kita ke uang lah ya, dimulai dari uang. Nah, sekarang kita akan bahas tentang alat pembayaran. Nah, alat pembayaran ini nanti ada 2, ada pembayaran tunai dan ada pembayaran non tunai ya. Yang gimana yang pembayaran tunai? Nah, ini nanti kita bahas. Pertama dari sejarahnya dulu ya. Pertama, sejarah uang itu dari Kalau, zaman Bu, ya, kenapa? ini bukannya udah ya kemarin, Bu? Ya Kemarin udah, ini mah dibahas sedikit dulu. Oh, dikit dulu. Oke, Iya, pembukaan ya, kan Bu ya. biar nggak kan tinggal nerusin, ya kan? Oke. Jadi dari bawahnya dulu. Nah, jadi kita bahas sedikit tentang uang. Kemarin kita bahas tentang sejarah uang dari mulai barter, sebelum barter, barter uang komoditi. Ya, ini kan yang kelas kalian, catatan kelas kalian. Uang komoditi, uang logam, kemudian uang kertas dan uang kiral. Kemudian pengertiannya kemarin udah kita bahas bahwa uang itu adalah benda yang diterima oleh masyarakat sebagai media pertukaran atau alat pembayaran. Kemarin udah kita bahas. Sekarang fungsi. Fungsi dan jenis uang ya, fungsi, jenis dan syarat uang. Fungsi uang itu nanti ada fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, jadi kalau dulu ya untuk soal uang itu pertanyaan tentang fungsi itu sering ya. Jadi fungsi uang itu dibagi menjadi 2, fungsi asli dan fungsi turunan, fungsi uang ya. Kalau nggak salah terakhir tuh 2000 berapa ya? 2019 kalau nggak salah tentang fungsi tapi dikasih kasus gitu kan. Jadi misalkan saya gajian nih tiap tanggal 1 tapi uangnya nggak saya pakai, saya simpen dulu, baru saya belanjakan tanggal 10 misalkan. Maka itu fungsi uang sebagai apa? Nah, itu ada kayak gitu ya. Ini alat tukar. Kemudian ini nanti satuan nilai atau satuan hitung. Nah, nanti fungsi turunannya adalah alat bayar, kemudian nanti penimbun,
Penimbun kekayaan dan pemindah kekayaan. Nah, ini kan secara fungsinya ya. Jadi apa bedanya nanti alat tukar dengan alat bayar? Nah, jadi bedanya alat tukar itu jadi si uang itu harus cash and carry. Berarti kita itu baru bisa membawa barangnya kalau kita bayar uangnya secara langsung. Itu adalah alat tukar. Jadi misalkan uang 1.000 kita tukar, 1.000 beliin apa ya? Misalkan 10.000 kita belikan dengan semangkok bakso. Nah, itu adalah alat tukar. Jadi baksonya kita dapat, uangnya kita kasihin. Kalau satuan nilai itu adalah membandingkan. Jadi misalkan kalau 10.000 itu dapat satu bakso, satu mangkok bakso gitu kan. Nah, kalau dibeliin kerupuk misalkan dapat 10 kerupuk misalkan, maka satu mangkok bakso itu sama dengan 10 kerupuk. Nah, itu satuan nilai. Jadi biasanya untuk membandingkan ya antar barang kalau satuan hitung. Nah, fungsi turunan itu nanti ada alat bayar. Nah, alat bayar itu lebih untuk ke pembayaran utang. Jadi untuk transaksi yang sudah kita terima dulu uangnya gitu kan. Jadi kok uangnya, barangnya. Misalkan saya terserah sih mau uang mau barang ya, kalau ngutang kan bisa, kalau kredit kan kita berupa uang ya. Misalkan lah saya beli panci nih, beli panci misalkan harga pancinya 500.000 misalkan gitu. Saya ngutang nih kredit 10 bulan. Nah, maka nanti bayar pembayaran cicilan pancinya pakai apa? Pakai uang gitu. Itu adalah fungsi sebagai alat bayar. Nah, kalau penimbun kekayaan berarti saya menggunakan uang untuk menimbun kekayaan. Jadi disimpan dulu. Nah, nanti digunakannya kemudian. Nah, jadi kayak yang tadi saya simpan dulu uangnya, berarti itu saya menimbun. Jadi walaupun saya gajiannya tanggal 1, baru saya belanjakan nanti tanggal 10 misalkan. Nah, berarti itu saya menimbun kekayaan gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah yang berikutnya adalah pemindah kekayaan. Jadi kalau saya misalkan mau beli beli tanah di, misalkan saya punya rumah nih di Bandung, saya pengen beli rumah di Jakarta. Bisa nggak rumah yang di Bandung dipindahkan ke Jakarta? Itu nggak bisa. Jadi rumah di Bandungnya harus dijual dulu, nanti saya beli rumah di Jakarta. Itu ya untuk pemindah kekayaan. Berikutnya sekarang jenis uang. Jenis uang itu nanti kan dibagi menjadi 3 ya, ada menurut bahan, menurut lembaga, dan menurut nilai gitu kan. 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5. Nah, nanti jadi kalau menurut bahan jadi ada uang kertas dan uang logam. Berarti uang kertas itu yang bahannya dari kertas tentu saja. Kalau uang logam tentu saja yang bahannya dari logam ya. Nah, kemudian menurut lembaga yang mengeluarkan, nanti ada uang kartal dan ada uang kira. Nah, ini untuk menurut lembaga, jadi kalau uang kartal itu kan dikeluarkannya oleh BI, nanti kalau yang uang giral itu dikeluarkannya oleh bank umum ya kalau di Indonesia. Nah, ini kita udah pernah bahas kemarin, bank umum itu apa, Bank Indonesia juga apa. Berarti yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas uang kertas atau uang logam itu adalah BI ya, karena dia sebagai bank sirkulasi. Nah, uang giral itu yang tadi kan berupa cek, giro, BRI, Mandiri gitu ya, BCA. Nah, itu adalah uang giral. Berikutnya menurut nilai. Kalau menurut nilai kemarin udah dibahas belum ya yang uang kertas ini. Nih, uang kertas ini juga disebut fiduciary money ya. Ini belum kayaknya. Atau uang kepercayaan, karena umumnya uang kertas itu adalah uang yang tidak dijamin oleh emas gitu kan. Kalau sebelumnya kan di sejarah kita membuat uang kertas itu karena apa? Karena kita mempunyai sejumlah emas, maka kita bisa menjaminkan emas kita itu untuk membuat uang kertas. Tapi kadang sekarang itu berbeda ya antara uang kertas dengan uang kertas, uang negara dan uang bank lah. Nanti kita jelaskan perbedaannya. Kemudian uang logam. Uang logam itu disebut juga sebagai full bodied money kalau dulu ya, full bodied money. Jadi seluruh bagiannya itu adalah bernilai uang. Makanya kalau uang logam itu makin besar nilai nominalnya, maka uangnya juga makin besar gitu ya ukurannya. Jadi misalkan
uang Rp100 dengan 200 kan gede 200, 200 dengan 500 gede 500, 500 dengan 1000 gede 1000. Karena apa? Karena seluruh bagian uangnya itu bernilai uang. Nah, umumnya biasanya yang full bodied money itu biasanya untuk uang emas ya atau perak. Kalau dulu itu kan dirham dan dinar lah istilahnya ya. Kalau yang sekarang masih ada uang emas dan perak itu. Nah, itu kalau misalkan dia nilainya itu 1 gram emas misalkan. Nah, maka si bentuknya itu 1 gram. Misalkan 1 gram itu 1 juta lah misalkan. Maka 1 dinar itu nilainya 1 juta gitu. Nah, itu kayak gitu ya. Itu untuk uang kertas dan logam. Ini untuk lembaga yang mengeluarkan udah. Sekarang menurut nilai. Nah, yang tadi ya. Menurut nilai itu nanti ada nilai nominal dan nilai intrinsik. Nilai nominal itu adalah uang yang tercantum pada uang. Jadi kalau di uang itu ada angka 100, ada angka sekarang udah nggak ada ya uang 100 ya, uang 1000 misalkan ya. 100 ada paling di logam. Ada Bu, 100 Bu. Kalau buat di permen ada Bu. Iya 100 perak, 100 logam ya ada. Iya. 10.000 misalkan. Nah, ini adalah nominalnya. Misalkan di uang kertas itu kita tambahin nih nolnya gitu kan 3 jadi 10 juta. Bisa nggak? Bisa sih ditambah nolnya tapi nilainya tetap 10.000. Itu kayak gitu. Nanti nilai intrinsik adalah nilai bahan pembuat, yaitu nilai uang bernilai penuh, yaitu nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Yang tadi ya, yang full bodied money. Kemudian yang tidak bernilai penuh bila nilai intrinsiknya lebih besar dibanding nilai nominal. Jadi misalkan bahan pembuatnya itu lebih mahal dibandingkan dengan angkanya. Atau bisa kebalikannya, nominalnya yang lebih besar dibanding bahan pembuatnya. Kenapa? Nggak ada yang tanya? Nah, berikutnya menurut asal negara. Nanti ada mata uang dalam negeri. Contohnya kan kita Indonesia berarti luar negeri. Berarti apa? Rupiah. Kalau mata uang asing contohnya kayak dolar gitu ya, kemudian yen gitu kan, terus pound sterling gitu kan, euro. Nah, itu nanti itu mata uang asing. Ya ini mata uang asing juga lah. Nah, nanti yang unifikasinya yang kita kenal misalkan euro, boleh ya euronya ke bawah. Nah, itu kayak gitu. Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Nah kan kalau misalnya kita ngelihat valuta asing Bu, biasanya kan kalau negara-negara itu pecahan terkecilnya kan beda-beda ya Bu kalau kita mau beli falas ya Bu. Iya. Kenapa kalau Jepang itu dia kan terkecilnya 100 yen ya Bu? Tapi nilainya itu kalau misalnya dikonversikan ke valuta asing yang lain itu jadi apa ya, kayak setara kayak 1 euro atau 1 pound gitu. Jadi kayak tidak sesuai dengan itunya. Kira-kira pas dulu pertimbangannya Jepang memulai dengan 100 yen itu apa ya Bu? Nah, aduh itu harus nanya ke Jepang ya sejarahnya. Itu bisa juga untuk ngirit uang. Karena kan biaya pembuatan uang itu mahal. Jadi sebenarnya kalau dia nominalnya itu lebih besar gitu ya maka kan dia pecahannya segitu kan besar gitu kan. Kalau di Jepang tuh 100 yen ya, kalau yang di Zimbabwe kan 1 juta paling kecilnya. Jadi dia itu uangnya makin tidak berharga kan ininya. Nah, kalau di Jepang itu mungkin dia pertimbangannya itu dari segi ke pengiritan biaya pembuatan uang. Jadi dia mulainya dari nominal besar. Nanti yang kecilnya itu dia pakai koin misalkan seperti itu untuk pembuatannya. Kalau Zimbabwe itu karena inflasi kan dia itu $1 itu sampai harus berapa? Hyperinflation itu Bu. Iya, karena inflasinya itu tinggi gitu. Kalau yang di Zimbabwe itu, kalau di Jepang itu mungkin karena pengiritan itu biaya pembuatannya kan sangat mahal. Makanya kalau di luar negeri itu kan uang itu sangat dijaga ya penyimpanannya. Waktu itu waktu kemarin ya saya pernah cerita kan. Dolar nggak boleh lecek Bu. Dolar Euro juga nggak boleh sama. lecek atau nggak boleh terlipat. Indonesia aja yang sebenarnya biaya pembuatan uang itu sangat besar gitu ya. Jadi sebenarnya biaya intrinsiknya itu lebih tinggi apalagi untuk nominal-nominal kecil kan. Misalkan untuk yang 1.000, 2.000, bahkan di Indonesia sekarang 1.000 udah jarang, 500 kan udah hilang misalkan. Nah, itu karena apa? Karena biayanya mahal gitu. Jadi lebih memperbanyak untuk mengedarkan uang nominal besar gitu. Biar tidak terlalu rugi negara untuk mengedarkannya gitu. Seperti itu. Makanya kan kenapa pemalsuan uang itu lebih banyak pemalsuan uang nominal besar kan? Uang itu dikatakan nominal besar kalau di Indonesia itu bila uangnya nilainya lebih dari 20.000. Jadi nilainya lebih dari 20.000 itu disebut nominal besar. Kalau di Indonesia 20.000, 50.000, 100.000, berarti ada 3 ya nominal besar. Nah, nominal sama kecil. uang langka 75.000 Bu. Nah, ya
75.000 itu kan asalnya limited edition ya, tidak bisa digunakan untuk transaksi. Jadi asalnya itu hanya untuk memperingati 75 tahun. Ya benar 75 tahun kan kemerdekaan Indonesia. Tadinya itu dia tidak akan digunakan transaksi, tapi sekarang digunakan sebagai alat untuk transaksi, bisa digunakan. Kan waktu awal-awal mah kan pada bangga ya punya 75 itu karena jarang yang punya dan katanya tidak akan bisa digunakan untuk Saya masih transaksi. simpan, Bu. Iya, lumayan kan kalau banyak mah. Belum dipakai gitu? Belum, Uang Bu. Hah? Belum. Kenapa belum dipakai? Biarin aja, Bu, dikoleksi aja. Koleksi aja, iya. Nanti mah kalau uang-uang yang aneh teh mending dikoleksi aja, lumayan lah. Nah, itu kayak gitu. Nah, sekarang akhirnya dibuatlah gitu ya di Indonesia itu nanti akan lebih banyak kalau kita temui itu sekarang itu adalah uang negara dibandingkan uang bank. Nanti kita ceritakan apa itu bedanya uang bank dengan uang negara gitu ya. Nah, itu Kak yang pertanyaan tadi Safa bisa dimengerti kenapa Jepang itu. Nanti saya cari lagi lah referensinya kenapa dia itu besar. Jadi saya itu perkiraannya dari situ, bisa dari inflasinya, bisa dari tingkat penggunaan biayanya gitu kan Berarti ada pemikirannya. dua ya, Bu ya? Biayanya tinggi itu bikin uang itu. Indonesia aja lah yang baik-baik. Luar negeri itu ada $1 karena apa? Karena dia itu ini kan nominalnya gede. Kalau Indonesia itu kan nggak ada Rp1 kan? Indonesia itu paling kecil kan 1.000 uang kertas itu kan. Karena kita nilainya terlalu kecil ya, Bu. Iya, inflasinya tinggi di kita itu. Jadi nolnya terlalu banyak gitu asalnya gitu untuk tingkat perbandingannya. Jadi Jepang juga lah sama dengan Indonesia lumayan lah 100 ya, nggak kayak kita 1.000 gitu. Dan dulu sempat di masa demokrasi terpimpin juga uang kita pecahannya dipotong, nolnya juga tidak berpengaruh ya, Bu ya. Iya, waktu hiperinflasi itu yang gunting Saprudin itu. Orang pada nggak punya duit, bodo amat gitu kan. Karena zaman dulu kan sampai 600 inflasinya 600% kan harga barang 6 kali lipat gitu ya. Jadi ya udahlah biarin aja orang pada nggak punya duit baru dijajah juga belum maju semua. Nah, itu kayak gitu sih. Nah, kecuali kan tadinya kita mau bikin denominalisasi ya, kita itu mau menghilangkan nol kan tadinya. Biar kita tuh kayak orang lain ada Rp1. Biar apa sih kalau di Prestige itu bagus gitu ya kan. Kalau kita mah harga itu nolnya tuh gambreng gitu ya banyak 1 juta gitu kan. Kalau luar negeri kan paling nggak pernah Rp $1 gitu kan, ringgit juga kan $1 ringgit 2 ringgit gitu kan. Nah itu kayak gitu di kita mah nggak ada 2.000 5.000 gitu kan harganya. Nah jadi relatif lebih banyak nolnya, ini nolnya ada 3 nambah, padahal itu kan kalau secara space di komputer juga ya dari penyimpanan data itu kan memakan data, makanya di akuntansi itu kan banyak penulisannya dalam ribuan rupiah, misalkan seperti itu, biar ribuannya dihilangkan dalam jutaan rupiah, lumayan kan 6 angka sampai 7 angka atau 7 digit hilang, itu kayak gitu. Ada lagi yang ditanya? Kalau tidak ada sekarang ya, sekarang menurut pemakaian, nanti ada nilai internal dan nilai eksternal. Internal itu bila ditukar dengan barang, eksternal itu bila ditukar dengan falas. Jadi falas itu adalah mata uang negara lain. Nah, itu materi tentang uang yang kemarin ya. Sekarang kita lanjutkan ke apa ini? Uang kertas ini udah sejarah, fungsi, udah syarat sekarang ya. Syarat uang untuk syarat uang. Apa sih syaratnya sesuatu itu bisa dijadikan atau dikatakan sebagai uang? Yang pertama, dia harus dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Kemudian dia itu diterima secara umum gitu kan. Jadi misalkan janganlah orang Indonesia itu bikin misalkan uang itu dari kulit babi atau dari kulit sapi. Kan ada orang-orang tertentu yang misalkan tidak bisa lah bersentuhan dengan kulit babi atau kulit sapi misalkan gitu ya karena dianggap haram atau apa ya berkaitan dengan agama gitu kan. Terus tahan lama. Jadi yang dijadikan bahan untuk uang itu dia tidak mudah rusak. Contohnya lah uang Indonesia kan yang saya cerita, uang Indonesia itu bisa lecek, bisa kejemur, bukan kejemur, bisa kecuci ya, bisa kerendam gitu kan. Beda kalau kita misalkan di saku itu ada tertinggal tisu atau kertas dengan uang gitu kan. Kalau uang mah paling hanya rusak sedikit, tapi kalau tisu atau itu kan beda gitu ya, dia nanti akan rusak.
Kemudian nilainya stabil, artinya nilainya stabil itu jangan sampai dia itu punya nilai yang berubah-berubah terus setiap hari gitu kan. Mudah dibawa-bawa, artinya mudah dibawa-bawa itu ukurannya harus disesuaikan. Jadi jangan sampai punya uang segede pintu gitu ya kan, gede, nanti dompetnya harus segede apa gitu kan. Kemudian dapat dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai keseluruhannya. Nah, ini yang termasuk rada aneh itu yang 275.000 itu sebenarnya syarat dapat dibagi-bagi ini kan menurut nominal tertentu ya. Jadi nominal yang umum di Indonesia kan nominalnya 1. Misalkan Rp1 nggak ada lah ya Rp1. Maksudnya 100 misalkan ya. Yang koin itu 100, 200, 500, 1.000 gitu kan. Kemudian nanti ke berapa 2.000, terus 5.000 gitu kan, 10.000. Terus ke berapa? 20.000, 50.000, kemudian 100.000 gitu ya. Nah, sekarang kan ada 75.000. Berarti 75.000 itu nanti kan dia 7 ya, bisa dibagi berapa 75.000? Berarti dia ke yang pecahan 5.000 ini kan. Berarti kalau ke 5.000 jadi berapa gitu ya, 75.000-nya jadi berapa. Nah, itu seperti itu. Jadi sebenarnya biar bisa kita bagi-bagi gitu. Itu untuk yang mudah dibagi-bagi. Kemudian nanti untuk mudah disimpan itu apa? Artinya tadi ukurannya itu harus disesuaikan dengan dengan keadaan gitu kan. Mudah disimpan itu jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, kemudian jumlah uangnya itu harus mencukupi. Itu syarat uang. Ada yang ditanya tentang syarat uang? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang ke ciri-ciri uang. Kalian pada megang dompet nggak? Kalau di rumah pada punya uang nggak ya kalian? Ada Bu dompet. Ada isinya tapi kan? Ada. Oh, ada. Sekarang isinya 75.000. Oh, 75.000. Nah, oh ya, megang yang 75.000 ya. Nanti kita lihat. Nanti saya punya uang nggak ya? Saya lihat dulu uang. Nah, ini ada ciri-ciri uang. Ada uang negara, ada uang bank. Apa sih uang negara dan apa bedanya uang bank ya? Nah, kita lihat, aduh uangnya nggak ada. Kita nyari dulu ya. Harusnya di uang yang dulu ya biar ada. Nah, ini kita lihat ada uang bank, uang negara. Kalian boleh lihat dompetnya ya. Ciri-ciri uang negara itu dikeluarkan oleh pemerintah. Ini kan ya dijamin oleh bertuliskan nama negara yang mengeluarkan, ditangani oleh Menteri Keuangan. Kemudian kalau ciri uang bank dikeluarkan oleh Bank Sentral, dijamin dengan emas atau valuta asing, ya, bertuliskan nama Bank Sentral negara yang bersangkutan, ditandatangani oleh Gubernur Jenderal. Nah, saya mau kita buka kamera ya. Nah, kita lihat kameranya. Ini ada uang kan? Nah, ini uang. Nah, di uang ini kan ada bacaannya nih. Ini uang 5.000. Ada yang dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kan ada yang bacaannya gitu ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dia itu adalah ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dia adalah uang negara. Kalau uang bank itu adalah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sininya tulisannya Bank Indonesia. Itu bedanya di tulisannya. Jadi yang tulisannya Bank Indonesia itu yang uang dulu. Aduh, saya nggak punya contohnya ya. Ini uang negara semua. Nah, jadi apa bedanya? Jadi uang negara itu dia dijamin oleh undang-undang. Kalau uang bank itu dijamin oleh emas tadi yang valuta asing. Jadi kalau misalkan ini dijamin oleh devisa gitu ya yang tersimpan di bank ya, maka kita lihat nanti kalau di uangan ya, jadi ada tanda tangan selain gubernur itu ada tanda tangan Menteri Keuangan. Kalau yang uang bank itu yang tanda tangannya hanya Gubernur Bank Sentral. Itu untuk ciri uang negara dan uang bank. Kalau dulu itu di uang bank pernah ada yang dia itu tidak berlaku untuk di Indonesia kan pernah kita kan punya di Indonesia masih belum banyak kan sebenarnya yang mesin itu loh, mesin pembelian otomatis yang kita masukin uang, kemudian barangnya bisa turun sendiri gitu loh, ya kan belum banyak ya. Nah dulu itu yang kalau kita belanja pakai uang negara itu dia nggak keluar gitu, tidak terbaca, harus dibaca oleh uang bank ya awal-awalnya. Tapi sekarang mungkin sudah ada perbaikan jadi bisa. Itu untuk uang. Ada yang ditanya? Tidak ada.
Nah, berikutnya ini tentang penanganan uang. Nah, karena Bank Indonesia itu sebagai bank sentral, bagaimana nih melakukan pengelolaan terhadap uangnya? Pertama adalah kewenangan dalam pengedaran uang, ya. Dalam kebijakan pengedaran uang, bank sentral itu adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah. Jadi, yang mengedarkan uang rupiah itu adalah bank sentral. Jadi dari mulai menetapkan jenisnya, harga nominalnya, ciri uang yang akan dikeluarkan, kemudian bahan yang digunakan, kemudian tanggal mulai berlakunya gitu kan. Nah, itu dilakukan oleh bank sentral. Nah, kemudian juga sasaran pengedaran uang. BI itu bertanggung jawab untuk agar uang yang diedarkan itu memenuhi kebutuhan uang di masyarakat. Jadi harus sesuai. Jadi jangan sampai butuh uangnya banyak tapi yang diedarkannya sedikit atau terlalu banyak. Kemudian juga kondisi yang diedarkannya itu harus kondisi layak edar. Kemudian pengadaannya. Nah, ini ya stok uangnya itu harus cukup, kemudian tadi ya layak edar, kemudian BI itu harus bisa menjaga kepercayaan rakyat bahwa rupiah itu selalu tersedia gitu ya. Nah, sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian BI juga dia bisa mencabut atau memusnahkan uang. Nah, jadi ada beberapa penyederhanaan komposisi dan emisi pecahan gitu kan. Jadi selain mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu gitu ya. Jadi ada pencabutan dan pemusnahan uang. Kan kita kadang uang yang udah terlalu lama kan ditarik gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk tidak terlalu mudah dipalsukan. Kemudian penanganan uang palsu. Nah, ini juga dilakukan oleh BI gitu ya. Nah, itu diantaranya beberapa kewenangan yang dilakukan oleh BI. Nah, kemudian ini unsur pengaman dalam uang. Kalau kita lihat uang itu semakin besar nominalnya, maka dia itu akan semakin tinggi ininya atau semakin banyak ya kan apanya sih namanya alat pengamannya, security feature-nya gitu ya. Nah, ini kita lihat Bank Indonesia mempunyai berupaya agar uang itu mempunyai unsur dan ciri pengaman ya. Nah, fungsinya untuk apa? Biar uangnya indah. Jadi jangan cuman kertas kosong ada tulisannya 1.000 kan nggak indah gitu ya kalau uang kayak gitu. Jadi harus ada gambarnya. Biasanya gambarnya itu bertema. Jadi kalau misalkan depannya Papua, dibaliknya juga tentang Papua misalkan. Kalau depannya tentang Jakarta, belakangnya juga tentang Jakarta gitu kan bolak-baliknya gitu ya. Nah, kemudian juga adanya security feature ini untuk apa? Untuk membedakan antara satu pecahan dengan pecahan lainnya. Nah, unsur pengaman yang ada di uang itu terutama uang kertas ya. Pertama adalah tanda air. Ntar kalau kita lihat gambarnya, kelihatan nggak ya gambarnya sama kalian? Ini kita lihat uang 100.000 ya. Nah, ini nanti yang disebut tanda air itu adalah yang mana? Tanda air. Tanda air itu adalah tanda yang menunjukkan ini dulu deh bisa diraba, bisa dilihat. Bisa dilihat. Kan apa sih namanya? Uang. Uang itu kan 3D ya, diraba, dilihat, diterawang. Nah, ini kalau misalkan uang ini ini pakai ini. Nah, ini angka ini itu ya kalau nominal besar dia kalau diraba itu agak timbul tulisannya ya. Nah, itu ya untuk cetak timbul gitu ya. Nah, itu untuk itu. Kemudian ini benang pengamannya mana ya? Benang pengamannya atau dari sini deh kita lihatnya terasa ini kan terasa ini kalau yang ini logo BI, mana logo BI-nya? Nah, ini bintang segi 5 ini dicetak dengan tinta khusus yang berubah warna kuning keemasan menjadi hijau. Nah, ini kan kalau kita lihat di teller ya, teller di bank, ngitung uang itu lihat ini perubahan warna ini. Karena kalau untuk yang dia nominal besar itu biasanya dia berubah warna. Kalau nominal kecil ya 10.000 ke bawah sih enggak gitu ya untuk yang ini. Kemudian berikutnya adalah ini. Dia itu mempunyai pinggiran 2 garis warna. Ini kalau kita lihat ini warnanya yang sini lebih tua, yang sini lebih ini ya, lebih terang gitu kan. Nah, itu ada perbedaannya. Kemudian juga ini ada gambar WR Supratmannya gitu ya. Nah, itu tanda air. Nah, tanda airnya itu di sini, di dalam sini gitu ya. Nah, ini biasanya tanda air ini adalah menunjukkan
gambar di uang yang sebelumnya. Jadi kalau uang sebelumnya itu gambarnya WR Supratman, maka di sini WR Supratman. Kalau yang sebelumnya itu gambarnya siapa ya yang 50.000? Bentar dulu. Gambar siapa sih 50.000? Nah, ini kita lihat. Saya lupa malah gambar uang. Kan kalau yang baru kan Juanda ya, kalau yang dulu ini siapa ya? Sudirman gitu ya? Siapa sih ini? Nah, itu gambarnya seperti itu. Pokoknya dia gambar uang sebelumnya yang digambar sini itu, ya. Kemudian nanti ada tulisan BI yang berukuran sangat dibaca dengan ini di ininya ada tulisan mikro. Tulisan mikronya itu bisa di sini nih di lambang-lambang ini ada mikronya. Kalau di uang 50 itu di penarinya gitu ya, ada tulisan BI gitu ya. Nah, itu yang tulisan mikro ini. Ini tadi tinta berubah warna udah ini. Kemudian nanti ada kode tunanetra. Kode tunanetra itu lingkaran kasar bisa bila diraba. Nah, ini lingkaran ini bisa kita lihat. Nah, ini di sini ya ada lingkaran-lingkarannya. Jadi ada apa sih? Ada uang yang ada lingkaran-lingkarannya di sini gitu ya. 50.000 juga ada lingkaran-lingkarannya. Itu biasanya untuk membantu yang tunanetra gitu ya. Kemudian ada lagi ini latent image. Nah, ini nanti ada tulisan BI-nya juga gitu ya. Nih, ini di sini ya, dia tulisan tertutupnya tidak terlihatnya. Kemudian lambang BI ini yang apa retropek apa ya namanya ya. Nah, ini yang apa saling mengisi, tulisan yang saling mengisi ini ya. Nah, ini yang BI. Kemudian kayak ini nih ya. Kemudian nanti ada apa lagi ya? L udah, M udah semua ya. Nah, ini adalah beberapa yang menjadi alat pengamannya atau unsur pengaman. Ini nanti ada benang pengaman. Ini mana ya benang pengamannya nggak kelihatan. Biasanya benang pengaman itu di semua uang ada ya. Yang tidak ada di semua uang itu tadi ya yang ini hologram. Gambarnya sih ada, cuman dia tidak berubah warna. Dipegang secara kasar itu hanya pada nominal besar dia lebih ini ya, cetak timbul itu pada nominal besar lebih terasa. Kalau cetak tidak timbul tidak begitu terasa gitu ya. Di Garudanya juga gitu ya. Jadi itu membedakan antara kertas fotokopi dengan bukan. Itu seperti itu. Itu beberapa unsur pengaman pada uang ya. Kemudian kesininya mah nggak usah kayaknya ya. Karakteristik uang logam biasanya umumnya sudah terlihat lah udah. Sekarang tentang permintaan dan penawaran uang. Nah, ini nanti ada beberapa istilah tentang uang ya. Nah, ini permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang itu adalah jumlah uang yang diinginkan masyarakat untuk dimiliki, bisa berbentuk tunai dalam waktu tertentu. Nah, permintaan uang ini dipengaruhi oleh motif seseorang dalam memegang uang tunai. Kalau penawaran uang merupakan jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, sekarang konsep jumlah uang beredar. Nah, nanti ada istilahnya itu uang inti atau M0. Ini dulu pernah keluar soalnya di mana ya, di SIMAK apa di UGM gitu ya. Jadi tentang uang-uang itu. Nah, jadi kita lihat uang inti itu terdiri dari apa? Uang inti itu bisa kita anggap sebagai uang kartal atau uang yang diciptakan di masyarakat yang terdiri dari apa? Uang kertas dan uang logam ya. Nah, ini uang kertas dan uang logam ini disebut sebagai uang primer atau uang inti. Berikutnya ada narrow money, jumlah uang dalam arti sempit. Nah, ini terdiri dari uang kartal dan uang giral. Gitu ya. Nah, uang kartal itu kan yang diciptakan oleh apa? Oleh BI, uang giral itu yang diciptakan oleh BU ya, yang diciptakan oleh Bank Umum. Nah, kemudian berikutnya ada lagi ada M2 ya, ada M2, ada M3. Nah, M2 itu apa? M2 itu adalah jumlah uang beredar dalam arti luas. Nah, ini nanti ada M1. M1 itu tadi apa? Kartal dan giral. Ditambah QM, itu kuasi money atau uang kuasi yang terdiri dari deposito, tabungan, dan rekening tabungan. Kalau tadi kan giralnya hanya cek dan giro, ya kan?
sekarang ditambah dengan tabungan di bank, itu kuasi ya. Nah, jadi ini disebut time deposit ya, deposito berjangka, kalau ini saving deposit, jadi saldo tabungan. Time deposit itu karena dia hanya bisa diambil pada jangka waktu tertentu, itu untuk deposito, kalau tabungan saving ya, berarti simpanan atau saldo tabungan. Nah, itu bedanya. Jadi kalau dengan penambahan, kan kemarin kita udah belajar tentang tabungan dan giro ya. Jadi kalau M1 itu dia adalah uang kartal ditambah dengan giro gitu ya, atau uang giral. Nah, kartal dan giral. Nah, kalau yang M2 itu ini ditambah M1 ditambah dengan apa? Ini ditambah deposito ya. Ditambah deposito dan tabungan. Nah, itu kayak gitu. Nah, kemudian nanti ada M3. M3 itu yang lebih luas lagi uangnya ya. Itu M2 ditambahkan dengan sertifikat deposito, kemudian rekening pasar, reksadana. Nah, ini sudah masuk lagi uang-uang yang ada di pasar modal gitu ya. Nah, kayak reksadana seperti itu. Kemudian uang yang ada di rekening bank di luar negeri. Nah, itu untuk jumlah uang beredar ya. Nah, sekarang adalah tentang teori nilai uang. Nah, tentang teori nilai uang ini termasuk soal yang sering keluar ya. Nah, terutama adalah teori nilai uang biasanya yang sering ditanya itu yang dikemukakan oleh Irving Fisher nanti ya, yang sering keluar itu. Nah, jadi secara garis besar teori moneter itu nanti dibagi dua, ada teori moneter klasik dan Keynesian. Yang klasik itu kan nggak jauh-jauh dari Adam Smith, biasanya terus dari David Ricardo gitu ya. Nah, ini nanti kalau yang klasik itu nanti M sama dengan K kali P. Jadi teori dari David Ricardo ini ya, teori kuantitas uang. Nah, nanti dia ada hukum Say. Hukum Say itu apa? Supply creates its own demand gitu ya. Nah, jadi bahwa setiap penawaran itu akan menciptakan permintaannya sendiri. Nah, jadi menurut teori dari David Ricardo ini bahwa yang mempengaruhi uang itu hanya apa? Teori uang ini hanya akan berpengaruh terhadap harga barang ya. Nah, sehingga bila jumlah uang beredar bertambah, maka harga-harga akan naik atau sebaliknya. Jadi nanti ada konstantanya. Jadi jumlah uang beredar itu akan mempengaruhi harga atau kenaikan harga itu dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Itu menurut David Ricardo ya. Berikutnya kita lihat apa kelemahannya. Kelemahan dari teori yang disampaikan oleh David Ricardo ini. Nah, kelemahan teori yang dikemukakan David Ricardo bahwa perubahan uang yang beredar itu tidak selalu secara langsung berakibat pada penggunaan uang. Misalkan kalau walaupun uangnya banyak, kalau kita gunakan untuk bertransaksi kan juga tidak beredar gitu ya. Nah, teori ini mengakibatkan pengaruh tingkat bunga terhadap perubahan permintaan uang. Kemudian kelemahannya itu apa? Kecepatan peredaran uang tidak stabil karena banyak alternatif yang bisa masyarakat pilih gitu ya. Ini sih biasanya jarang ya ditanyakan kalau untuk yang David Ricardo ya, MKPY. Itu hanya sekedar tahu lah ya. Karena kan saya bilang materinya ini kan sangat panjang, jadi kemungkinan soalnya juga kita nggak tahu. Nah, ini yang sering tadi saya bilang, dia yang sering ditanya itu ini, teori dari Irving Fisher, yaitu teori transaksi ya. Jadi menurut Irving Fisher bahwa jumlah uang beredar itu adalah M ya, ini M besar, itu adalah melambangkan jumlah uang beredar. V-nya itu velocity, kecepatan peredaran uang. Jadi berapa kali nih uang berpindah tangan? Kalau menurut kalian uang pecahan berapa yang kecepatannya paling tinggi? Ada yang tahu? Yang kecepatan peredarannya paling tinggi uang berapa? 2.000 sampai 5.000 bukan, Bu?
Iya, yang paling banyak itu adalah yang 2000 kan sekarang dikasih 2000 mah pagi-pagi udah 5 menit juga udah hilang gitu kan ya. 1000 kan karena udah jarang gitu ya. Nah, itu kecepatan paling tinggi itu 2000. Jadi kalau di dompet itu punya uang 100.000 relatif ada awet gitu ya. Beda kalau kita punya uangnya 2000-an gitu kan. Lebih cepat hilangnya. Nah, kemudian P itu price, trade itu adalah jumlah uang yang beredar. Nah, diasumsikan biasanya kalau di Irving Fisher itu nanti ini kan begini ya rumusnya. Ini sering ini ingat ya kata saya pesan ini soal ini tuh sering. Dulu itu kalau di UN pertanyaan tentang uang pasti salah satunya itu tentang rumus ini. Jadi dia dikasih angka kemudian nanti kita dicari ya salah satu dari variabel ini bisa ditanya M-nya, bisa V-nya, bisa P-nya, bisa T-nya. Itu kayak gitu ya. Nah, ini dari teori ini nanti dia mengasumsikan, biasanya diasumsikan asumsinya V dan T-nya itu tetap. Nah, maka di sini kita bisa tahu bahwa M itu sama dengan P ya. Nah, maaf ya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa jika jumlah uang beredar, maka akan terjadi kenaikan harga. Nah, maka ini jumlah uang beredar ini teori ini yang melandasi nanti adanya teori yang berkaitan dengan inflasi. Nah, jadi kalau nanti kita bahas tentang inflasi itu ada salah satu faktornya itu dari apa? Dari jumlah uang beredar. Jadi kalau jumlah uang beredar itu meningkat, maka itu harga akan naik. Ya, itu adalah salah satu faktor yang disebabkan oleh Irving Fisher ini. Ya, itu untuk teori Irving Fisher. Berikutnya adalah teori Alfred Marshall. Nah, ini untuk Alfred Marshall. Nih, menurut Marshall dan Pigot, yaitu keinginan masyarakat terhadap uang selain untuk transaksi juga untuk menimbun kekayaan. Nah, maka menurut Marshall itu nilai uang itu tergantung dari jumlah pendapatan yang ditahan dalam bentuk uang tunai. Nah, ini rumusnya. Nah, rumus Pigot itu M-nya sama ya, money jumlah uang beredar, K-nya konstanta, P-nya harga, Y-nya itu adalah pendapatan. Sama, ini ngitungnya juga ya kayak tadi kalau misalkan dikasih angka-angka tertentu nanti dia akan keluar gitu kan berapa harganya. Nah, kemudian kalau tadi kan teori klasik ya. Nah, sekarang teori Keynesian. Nah, ini juga yang paling sering. Jadi untuk teori uang itu yang sering ditanya itu yang tadi yang Irving Fisher. Nah, ini ya. Irving Fisher ini dan teori ini dari Keynesian atau teori dari GM Keynes. Keynes itu menyatakan tentang teori pendapatan atau liquidity preference ya. Jadi menurut Keynes pentingnya kebijakan stabilisasi harga karena perubahan harga akan berdampak terhadap investor, pengusaha dan penerima upah. Jadi kalau menurut Keynes bahwa motif masyarakat memegang uang itu nanti ada 3 motif. Yang pertama untuk bertransaksi atau untuk berbelanja, yang kedua untuk berjaga-jaga, yang ketiga untuk spekulasi. Nah, motif transaksi dan berjaga-jaga ini lebih dipengaruhi oleh unsur pendapatan, sementara motif berspekulasi itu lebih dipengaruhi oleh tingkat bunga. Oke, segini dulu ya untuk sesi ini. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya tentang alat pembayaran non-tunai dan sistem pembayaran. Baru nanti kita bahas soalnya. Ya, cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan setelah maghrib ya, berarti 18.05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teori keuangan ya. Sekarang kita lihat tentang alat pembayaran. Kalau tadi alat pembayaran tunai, maka sekarang kita bahas tentang alat pembayaran non tunai. Jadi kalau yang tunai itu kan pakai uang, sekarang yang non tunai kita lihat. Non tunai itu pakai apa? Alat pembayaran non tunai, jadi kegiatan ekonomi yang terus berkembang dan semakin kompleks menuntut penggunaan sistem pembayaran yang praktis, aman, dan mudah. Sistem pembayaran ini dinamakan sistem pembayaran non tunai. Jasa pembayaran non tunai bisa dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya melalui pengiriman dana, clearing, dan sebagainya. Nah, pengertiannya, pembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar, melainkan dengan menggunakan uang giral. Uang giral beredar di kalangan tertentu saja sehingga masyarakat berhak menolak jika barang atau jasa dibayar dengan menggunakan uang giral. Nah, jadi misalkan gini, saya beli mobil nih yang tadi ya, saya beli mobil harga 2 miliar misalkan. Nah, terus yang jual mobilnya itu nggak mau saya bayar pakai cek gitu kan atau pakai giro, dia pengen uang tunai. Itu bisa. Jadi uang giral itu bisa ditolak oleh masyarakat. Tapi kalau uang tunai sebenarnya tidak bisa uang kartal tidak bisa ditolak oleh masyarakat. Makanya kan waktu ada pembayaran tol itu harus pakai e-tol ya, itu kan ada yang menolak kan uang kartal itu tidak boleh ditolak walaupun itu oleh lembaga. Akhirnya kan dibuka di pintu tol itu ada pembayaran tunai gitu ya. Karena dengan istilah ini kalau uang giral itu dia bisa bisa ditolak kalau uang kartal tidak bisa. Nah, contoh uang giral kan ada yang cek, giro gitu kan, alat pembayaran pakai ATM, kartu kredit, kartu debit atau prabayar gitu ya. Nah, sekarang jenis-jenis alat pembayaran non tunai. Pertama cek gitu ya, kalau dia berbasis warkat atau surat kertas gitu kan. Nah, surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik atas nama atau atas tunjuk ya. Kalau atas nama itu dia bisa nama pembawa gitu ya, atau bisa bawa ya, atau atas tunjuk berarti siapa yang ditunjuk gitu kan. Nah, Giliat Biro itu surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk pemindah bukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pemegang yang disebutkan namanya. Jadi samalah, dia bisa uang tunai, bisa pemindah bukuan. Girat Bilio itu kan ya pada nama yang ditagihkan. Nota debit menagih dana, kalau nota kredit menyampaikan dana, wesel bank untuk transfer gitu. Jadi untuk bank untuk yang khusus untuk transfer gitu ya. Surat bank penerimaan transfer juga sama gitu ya. Kemudian pemindahan dana dilakukan dengan transfer elektronik antar bank, sistem clearing berbasis warkat untuk transaksi lokal, jaringan bank korespondensi, dan sistem RTGS real time ya, settlement untuk pemindahan dana lokal maupun lintas wilayah. Pendebitan secara langsung, contohnya penanganan pembayaran listrik, jasa telekomunikasi. Nah, ini biasanya misalkanlah bayar listrik kok bisa pakai bank sekarang. Nah, berarti sudah kerjasama nih antara PLN-nya dengan bank gitu ya. Nah, jadi langsung mendebet dari saldo tabungan nasabahnya gitu ya. Berikutnya tentang instrumen yang berbasis kartu. Nah, kalau tadi kan berbasis warkat ya atau kertas, sekarang berbasis kartu misalkan. Nah, berbasis kartu itu ada kartu kredit gitu ya, kemudian ada kartu debit dan uang elektronik. Nah, uang elektronik itu alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu gitu ya. Nah, ini contohnya yang tadi yang e-tol gitu ya, kemudian ada flash, Brizi yang kayak gitu kan. Nah, itu bisa ya. Itu disebutnya uang elektronik yang berbasis kartu. Kalau kartu kredit, kartu debit kan biasanya itu berurusan langsung dengan banknya ya gitu. Kita buka di rekening bank, kemudian kita dikasih kartu debit atau kartu kredit. Nah, kemudian berbasis atau melalui melalui kantor pos, misalkan Wesel ya. Kalau dulu tuh kan ada Wesel Pos gitu ya. Sekarang mungkin udah, kalau sekarang mah apa sih namanya, WU ya, Western Union gitu. Nah, itu untuk pendebetan secara langsung. Kemudian
Ada instrumen berbasis internet atau telepon. Jadi jasa electronic banking untuk produk informasi saldo kan. Kalau sekarang itu kita bisa transfer itu kan pakai m-banking gitu ya langsung. Nah, itu kalau kita melakukan transaksi berbasis internet atau telepon. Nah, itu adalah beberapa jenis transaksi yang digunakan dalam penggunaan uang ya atau penggunaan alat pembayaran baik yang tunai maupun non tunai. Sekarang kita lihat soalnya yang berkaitan tentang materi dari mulai bank sentral sampai ke uang ya. Kita lihat 1 2 udah, berarti kita lihat nomor 3 4 sekarang. Uang kartal dicetak oleh siapa? Bank Indonesia, Bu. Ya, uang kartal itu dicetak oleh BI. Kalau bank umum itu dia mencetak apa? Uang kira. Pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang sering ya ditanyakan. Jadi kalian harus sudah tahu bahwa uang kartal itu diciptakan atau dicetaknya oleh Bank Indonesia. Sekarang nilai fisik uang dinamakan nilai apa? Uang itu kan menurut nilainya ada nilai intrinsik, ya kan? Implisit, Bu, implisit. Ada nilai nominal. Terus nilai apa lagi? Nilai real. Real itu internal. Atau eksplisit ya, Bu. Satu lagi. Atau internal. Internal atau eksternal. Gak ada implisit, eksplisit. Oh, cuma ada ini satu doang ya, Bu ya? Iya, intrinsik doang. Oke. Jadi apa? Nilai uang. Yang mana? Nah, jadi nilai uang itu nanti ada intrinsik, nominal, dan real. Intrinsik itu adalah bahan pembuat. Nominal ini adalah angka yang tertera di uang. Internal ini nilai tukar dengan barang. Ya, kalau eksternal ini nilai tukar dengan falas. Maka kalau ditanya nilai fisik berarti adalah menanyakan bahan pembuatnya, maka itu adalah nilai intrinsik ya dari uang. Itu untuk jenis uang. Jenis nilai ya. Nah, sekarang ini tentang barter. Pertanyaan tentang barter ini termasuk pertanyaan yang sering ya. Jadi barter itu kenapa dia mempunyai kelemahan? Karena dia punya double coincidence gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat kelemahan barter itu apa saja ya? Kelemahan dalam kita melakukan pertukaran melalui barter gitu ya. Sulit dilakukan penentuan harga bukan, Bu? Ya, susah dalam transaksi. Ini kan yang tidak. Susah dalam transaksi. Kemudian alat tukarnya susah dipecah. Jadi kalau misalkan kita itu punya sapi ingin ditukar dengan tomat, misalkan kan nggak mungkin ya satu tomat ditukar dengan satu sapi, misalkan. Nah sapinya kan nggak bisa dipotong hanya matanya aja, misalkan kayak gitu. Misalkan ya. Kemudian sulit menentukan standar. Nah jadi satu sapi itu bisa berapa? Satu sapi itu bisa berapa tomat, misalkan gitu ya. Kemudian sulit untuk menyimpan kekayaan. Yang ini jawabannya yang D bukan, Bu? Ini jawabannya adalah yang B. Sulit dilakukan spesialisasi. Oh, spesialisasi ya. Iya. Jadi kan nggak mungkin kita tuh khusus sebagai pengumpul tomat gitu. Jadi nanti siapapun yang butuh tomat datang ke kita kan nggak bisa gitu ya kalau barter. Nggak kayak kalau kita tukar pakai uang karena kan nggak semua orang butuh tomat misalkan gitu ya. Nah sekarang kalau nggak ada yang butuh tomat berarti kita akan apa? Kita akan hilang harta kita karena kan harta kita hanya berupa
tomat gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadikan kelemahan barter. Tadi ya sulit transaksi, alat tukar-tukar dipecah, kemudian sulit menentukan standar, sulit menentukan menyimpan kekayaan, kok ada pihak yang ditransaksikan. Ada pihak yang dirugikan, tadi ngomong transaksi jadi wedit. Ada pihak yang dirugikan. Jadi kan karena pertukarannya belum tentu sebanding gitu ya. Makanya ini kan sering bahwa barter itu akan menimbulkan double coincidence wants gitu ya. Berarti ada dua keinginan yang berlawanan ya. Jadi dia akan sulit melakukan spesialisasi. Berikutnya, Kalau Bu, tadi yang ditanya yang bukan kelemahan kan ya Bu? iya, yang Berarti tidak yang termasuk kelemahan. spesialisasi itu masuknya kelemahan dong Bu? Nggak ada kan kelemahannya? Oh nggak ada ya? Oke. Kan dia yang kelemahan tadi nggak ada spesialisasi gitu kan. Jadi dia bukan termasuk salah satu kelemahan gitu di ini kan kelemahannya ini kan. Ada nggak di sini kelemahannya? Di sini nggak ada kan, susah dalam transaksi, alat tukar susah dipecah, sulit menentukan standar, sulit menyimpan kekayaan. Nah, ini kan nggak ada. Berarti yang D itu yang double confidence wants ya Bu ya? Iya, yang D itu memerlukan kehendakan ganda. Nah, ini yang double coincidence itu yang ini, gitu kan. Jadi harus saling berlawanan itu tadi, ya kan? Di antaranya. Terus seperti itu. Ada yang ditanya? Oke. Lanjut Bu. Kalau tidak ada sekarang ini. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, jumlah uang yang beredar berarti ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi permintaan dan faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Karena kan jumlah uang beredar berarti terkait dengan permintaan dan penawaran uang. Kalau kita lihat ini nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar itu ya. Kalau kita lihat nanti ada ini pernyataannya beda-beda ya, udahlah ini. Nah ini, kok ini lagi? Salah. Bentar. Ini ya. Nah. Nih, kebijakan bank sentral, nah ini akan mempengaruhi peredaran jumlah uang beredar, kebijakan pemerintah, kemudian kebijakan menciptakan uang gira, pendapatan, tingkat suku bunga, selera harga barang, dan kebijakan kredit dari pemerintah. Selain itu juga ada faktor lain yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran itu berkaitan dengan ini ya. Ini kalau yang mempengaruhi permintaannya, kalau kita bagi dua dari segi permintaan dan penawaran. Nah, jadi permintaan itu dipengaruhi oleh besar kecilnya pembelanjaan negara, kemudian kalau penawaran itu tingkat rendahnya bunga, pendapatan, jumlah penduduk, letak geografis, struktur ekonomi, penguasaan iptek, dan globalisasi ekonomi. Itu dari segi penawaran. Kalau permintaannya tadi sama ya, besar kecilnya pembelanjaan negara, terus cepat lambatnya laju peredaran uang, kemudian tadi motif memiliki uang tunai yang menurut Keynes. Nah, jadi banyak sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi. Nah, maka di sini kita lihat kalau investor ini kan tidak mempengaruhi ya, tidak termasuk. Ini investor juga tidak termasuk. Hubungan luar negeri tidak ada. Berarti yang paling mungkin itu adalah yang D. Itu seperti itu. Karena dari faktor-faktor ini itu tidak ada satupun yang berkaitan dengan investor dan hubungan luar negeri gitu ya. Nah, jadi investor itu sebenarnya berkaitannya nanti dengan tingkat suku bunga kalaupun mau. Nah, ini dari sini nih tingkat suku bunga ini bukan motivasi investor secara langsung. Itu untuk soal nomor 6. Berikutnya soal nomor 7. Suatu benda dapat digunakan sebagai uang. Berikut ini yang tidak termasuk kriteria benda dikatakan sebagai uang. Tidak termasuk. Mudah dibawa, ini betul, diterima umum betul, nilai stabil betul, terdiri atas berbagai nominal betul, nilai intrinsiknya lebih besar dibandingkan nominal, betul salah? Salah Tidak, berarti Bu ya? iya, tidak selalu, berarti jawabannya ini yang
E ya. Karena mungkin aja ada yang sama dengan ya kan untuk yang logam, ya kan? Sekarang ini yang tadi teori ya, teori uang itu yang paling sering kata saya tadi Irving Fisher dan Keynes. Nah, motif seseorang teori menurut Keynes, motif seseorang untuk memiliki uang tunai itu adalah motif apa? Transaksi berjaga-jaga dan spekulasi, Bu. Ini adalah transaksi berjaga-jaga. Tadi sudah disebutin ya bahwa transaksi dan berjaga-jaga itu dipengaruhi oleh faktor pendapatan dari orang tersebut. Kalau motif spekulasi lebih dipengaruhi oleh faktor tingkat bunga, gitu ya. Itu untuk soal nomor 8. Berikutnya kita lihat. Nah, ini kemarin ada di UTBK 2021 soal ini ya. Jadi salah satunya ada yang dapat soal ini. Bank sentral memiliki peran strategis dan fungsi antara lain sebagai bank sirkulasi. Apa itu? Banker bagi bank komersial. Kalau sebagai banker berarti ini bankers of banks ya. Jadi artinya bank umum atau BPR menyimpan atau meminjam uang itu ke bank sentral, itu bankers. Kalau sebagai leader ya of the last resort itu adalah untuk apa? Ini untuk jaring pengaman. Bu, jadi ya. Jawabannya yang C bukan, Bu? Ini jaring pengaman. Nah, kalau ini disebutnya otoritas moneter. Jadi kalau untuk yang bank sirkulasi itu adalah yang E, mengatur instrumen pembayaran yang sah. Jadi dia itu menerbitkan dan mengatur. Jadi apakah menerbitkan, apakah memusnahkan, apakah menarik, apakah menambah gitu kan. Sirkulasi kan untuk perputaran. Perputaran apa? Perputaran instrumen pembayaran. Baik yang uang tunai, ya baik transaksi yang tunai maupun transaksi yang non tunai. Itu kayak gitu. Ya. Itu untuk sirkulasi. Nah, ini sebagai layanan perbankan bagi pemerintah, ini kasir ya kan, kasir pemerintah. Nah, ini adalah beberapa fungsinya. Nah, itu ya kemarin itu pertanyaannya ada yang dapat sirkulasi, ada yang dapat lender of the last resort. The last resort. Nah, kemudian yang ke-10. Nah, yang ke-10 ini mungkin belum kita bahas ya. Nah, Bank sentral memasok dana ke dalam cadangan perbankan sebesar 10 triliun. Pada saat yang sama, Bank sentral menetapkan rasio kebutuhan cadangan sebesar 2% dari penciptaan uang. Jumlah uang beredar dapat bertambah sebesar. Nah, jadi ini hubungannya dengan jumlah uang beredar. Jadi kalau misalkan kita lihat salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar itu kan tadi kebijakan moneter, ya kan? Tadi mana di atas kan ada kebijakan moneter ya. Nih, kebijakan moneter itu salah satunya adalah kebijakan diskonto, pasar terbuka, dan cash ratio. Apa sih cash ratio itu? Cash ratio itu adalah rasio uang tunai yang disimpan, rasio uang tunai, benar-benar rasio uang tunai yang disimpan bank umum di bank sentral. Jadi misalkan gini, bank sentral itu menetapkan cash rasionya 10%. Maka bank umum itu harus menyimpan dananya itu di bank sentral itu 10%. Nah, itu untuk apa? Untuk nanti yang ini jaring pengaman ini. Jadi apabila bank umum atau BPR ya mempunyai kesulitan keuangan, nah dia kan punya jatah simpanan yang tadi yang 10% itu. Nah, selain yang 10% itu juga bisa jadi jaminan untuk ini kan untuk mengatur jumlah uang yang beredar gitu ya. Nah, ini menghitung jumlah uang yang beredar berdasarkan kebijakan moneter itu nanti rumusnya itu adalah 1 dibagi cash ratio. Cash ratio itu yang ditetapkan oleh pemerintah tadi Bank Indonesia ya, dikali dengan alat liquid. Nah, kalau kita lihat dari soal ini yang mana alat liquidnya? CR-nya dulu lah. CR-nya itu adalah 2%. Nah, CR ini oleh Bank Indonesia bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Jadi kalau misalkan Bank Indonesia menetapkan 2%, berarti 2% dari total modal dari bank umum atau BPR itu harus disimpan di Bank Indonesia dalam bentuk uang tunai ya.
Nah, ini alat likuidnya itu adalah uang yang masuk ke dalam bank. Jadi kan Bank Sentral memasok cadangan dana ke dalam cadangan perbankan sebesar 10 triliun. Nah, ini 10 triliun. Nah, maka jumlah uang beredarnya berapa? Berarti kan kalau 1/CR dikali dengan ALI aja ya, alat likuidnya, berarti kan ini 1 dibagi dengan 2% dikali dengan 10 triliun. 1/2% itu kan berarti sama aja dengan 100/2 ya. Berarti ini 50 kali 10 triliun. Berarti ini adalah 500 triliun. Nah, ini penghitungan ini berarti kita bisa tahu bahwa kalau uang itu ada 10 triliun dengan CR-nya 2%, maka jumlah uang yang bisa uang beredar itu adalah 500 triliun. Sekarang gimana nih? Kalau misalkan CR-nya dinaikin, misalkan CR-nya jadi 50%, kok 50%, gede amat. 5% dari 2% itu dinaikkan. Apa pengaruhnya? Ini misalnya ya. Maka M-nya itu berapa? M-nya itu berarti 1/5%. 200 triliun, Bu. Dikali dengan alat likuidnya 100 bagi 5 kan 20 ya. 20 kali 10 berarti 200 triliun. Nah, di sini kita bisa tahu kalau CR-nya dinaikkan, maka jumlah uang beredar itu akan turun. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di kebijakan moneter. Bahwa kebijakan menaikkan cash ratio bisa mengurangi jumlah uang beredar. Jadi tadi ya, Bank Indonesia itu dia mempunyai otoritas moneter, artinya dia bisa menentukan kebijakan yang berkaitan dengan jumlah uang beredar. Jadi kalau dirasa jumlah uang beredarnya terlalu tinggi, maka dia bisa menaikkan CR, menaikkan suku bunga gitu ya. Makanya kan tingkat bunga itu kan tidak selalu flat, kadang naik, kadang turun. Jadi BI itu sambil mengamati keadaan di masyarakat gitu ya. Ini bagaimana keadaannya, inflasi atau tidak, jumlah uang beredarnya banyak atau tidak. Itu kayak gitu ya. Itu untuk jumlah uang beredar. Sekarang ini yang terakhir. Soalnya nomor 10, 12 udah kan ya. Nah, sekarang nomor 11. Ada yang ditanya nggak sampai soal yang tadi? Paham, Nah, sekarang kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai rupiah. Nah, ini berkaitan dengan istilah moneter. Kan moneter itu kan istilah keuangan ya. Ini biasanya sih saya Bu. Ini keluarin. devaluasi bukan, Bu? Ini menurunkan. Ya, benar. Nah, jadi ini kalau istilah moneter itu yang kita kenal kan ada 6 istilah ya. Ada istilah inflasi. Inflasi itu dia berlawanan dengan apa? Dengan deflasi. Kemudian yang kedua itu nanti ada devaluasi ya. Devaluasi itu berlawanan dengan revaluasi gitu kan. Kemudian yang ketiga nanti ada istilah depresiasi. Depresiasi itu berlawanan dengan apresiasi. Ini mungkin istilah-istilah ini sering kita dengar ya. Jadi sebenarnya udah familiar lah buat kalian. Nah, ini kita lihat karena dia berlawanan, kita lihat satu sisi aja ya. Inflasi itu apa? Inflasi itu adalah kenaikan nilai rupiah. Jadi ini nilai rupiahnya turun terhadap barang. Itu namanya inflasi, ya. Kalau devaluasi ini nilai rupiah turun terhadap falas. Falas itu apa? Mata uang asing ya, atau valuta asing atau mata uang negara lain. Depresiasi ini juga sama. Nilai rupiah turun terhadap falas. Nah, ini kita lihat apa bedanya gitu kan. Nah, ini nilai rupiah turun terhadap barang. Contohnya paling gampang gini lah. Dulu harga gorengan itu misalkan Rp500. Sekarang kan jarang ya harga gorengan yang Rp500. Paling murah itu sekarang 2003. Berarti kan kalau 2003 lebih dari 500 kan, atau misalkan kita anggap 1.000 lah gitu kan. Nah, paling murahnya. Berarti kan kalau dulu saya punya uang 1.000 itu saya bisa dapat gorengan itu 2. Nah, karena sekarang harga gorengannya jadi 1.000, berarti dengan uang 1.000 itu saya hanya dapat 1. Nah, berarti di situ menunjukkan bahwa nilai uang itu menjadi turun. Karena kalau saya pengen 2, maka uangnya itu harus berapa? 2.000. Nah, itu kayak gitu. Jadi penurunan nilai rupiah ini menunjukkan adanya kenaikan harga. Nah, harga naik. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nih saya belanja
beras itu asalnya sekarung misalkan 200.000, sekarang harga satu karungnya 250.000. Nah, berarti kalau saya punya uang hanya 200.000, saya bisa nggak beli beras sekarung? Enggak, karena uangnya kurang. Berarti itu terjadi penurunan nilai uang. Itu untuk inflasi ya. Nah, maka kalau deflasi itu kebalikannya, berarti nilai rupiah naik terhadap barang atau harga barangnya turun. Untuk Indonesia sih jarang sebenarnya ya harga barang turun. Nah, sekarang ini devaluasi dengan revaluasi. Nah, apa bedanya dengan depresiasi dan apresiasi? Jadi kalau devaluasi ini merupakan suatu kebijakan pemerintah, artinya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, devaluasi ini biasa kalau untuk Indonesia ya terakhir tuh tahun 89. Jadi setelah itu nggak pernah ke sini. Tujuan devaluasi itu hanya satu, untuk menaikkan tingkat ekspor ya. Negara yang baru-baru ini melakukan devaluasi itu Cina. Jadi Cina itu dia 2019 gitu ya, atau 2019 kayaknya, sebelum corona ya. Dia itu menerapkan kebijakan devaluasi untuk apa? Untuk meningkatkan nilai ekspornya. Kalau bagi negara lain melakukan devaluasi itu dia bisa mengakibatkan neraca perdagangannya itu menjadi surplus ya kan, karena naik. Kalau di Indonesia mah walaupun ekspornya naik karena jaraknya jauh ya dengan impornya, tetap aja nggak jadi surplus. Itu kayak gitu. Nah, kalau depresiasi itu berdasarkan mekanisme Mekanisme pasar. pasar atau mekanisme harga, ya kan? Nah, kalau kita bikin ilustrasi, saya biasanya mencontohkannya misalkan gini, harga $1 Amerika lah misalkan. Berapa sih sekarang harga $1? Anggaplah Rp15.000. 14 ribuan, Bu. Ya, ya biar biar nggak ganjil ya, digenapkan. Nah, kemudian misalkan sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 ya misalkan. Nah, waktu tanggal 4, misalkan ini tanggal 5 nih. Ini tanggal 5 Oktober. Waktu tanggal 4 harga $1 itu adalah 10.000 misalkan ya. Nah, sekarang tanggal 6 ternyata harga dolarnya itu adalah 17.000 misalkan. Nah, maka di sini kita tahu kalau misalkan dia berdasarkan mekanisme dan berdasarkan kebijakan, ini disebut apa? Ini nanti saya bedakan menjadi dua, pengaruhnya terhadap dolar dan terhadap rupiah. Kenapa? Karena di soal itu kadang dia menanyakannya dua. Jadi kalau misalkan $1 itu asalnya 15.000, kemudian jadi 10.000, berarti ini dolarnya naik turun. Dolarnya berarti mengalami penurunan kan? Dan rupiahnya mengalami kenaikan. Sebaliknya kalau asalnya dia 15.000 jadi 17.000, dolarnya naik, ya berarti ini dolarnya yang naik, rupiahnya yang turun. Nah, nanti di sini kita tahu bahwa menurut mekanisme berarti dolarnya itu mengalami apa? Berarti dolarnya mengalami depresiasi, kalau rupiahnya mengalami apa? Apresiasi. Kalau dari 15.000 jadi 17.000, maka dolarnya mengalami apa? Apresiasi, rupiahnya mengalami depresiasi. Ini kalau nggak salah soal UN 2019. Pernah ada dia mengamati ini ya, mengamati grafik. Jadi si grafiknya itu ada hari, tanggal. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 gitu kan, si grafiknya tuh ginilah grafiknya tuh gini, ini kan ini tuh angka-angka gitu kan. Ini kenapa? Nah, ini gini kan. Nah, misalkan ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 misalkan. Nah, grafiknya tuh gini. Nah, ini kayak gini. Nah, terus pertanyaannya, misalkan waktu tanggal ini misalkan 10.000, 12.000, 13.000, misalkan 14.000 gitu ya. Nah, ini tanggalnya di bawah lah. Ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, misalkan tanggal 5, tanggal 6. Nah, pertanyaannya yang terjadi tanggal 5 apa gitu kan. Nah, itu seperti itu. Takutnya nanti kita pernah dikasih soal kayak gini gitu ya. Nah, ini. Jadi untuk mengamati perubahan gitu kan. Nah, jadi biar tahu. Jadi kalau perubahan dari 15 ke 17 itu apa terjadinya kalau dia mekanisme. Kalau menurut kebijakan berarti ini mengalami devaluasi, kalau ini mengalami apa? Revaluasi, kalau ini juga mengalami revaluasi, ini mengalami apa? Devaluasi. Maka soal nomor berapa tadi? 11
kebijakan pemerintah Indonesia untuk menurunkan. Nah, jadi kalau Devaluasi, Bu. ada kata kebijakan itu, kalau nggak reva, karena menurunkan berarti devaluasi. Nah, itu untuk soal nomor 11. Ada yang ditanya sebelum disudahi? Ada yang tanya nggak? Sangat paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita sudahi sampai di sini. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap sehat semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, makasih ya. Kita